Alhamdulillah baik juga. Ini waktu luang banget ya kita bisa janjian tempat kayak gini. Iya. Lama banget gak ketemu kan? Gimana kuliahnya? Lancar? Ya alhamdulillah lancar sih, cuma ya tau lah apalagi di masa online kayak gini kayak gimana dah? Iya ya. Hmm, Pusing ya. pusing terus banyak kendala banget. Ya banyak lah, tapi bisa dibilang gini ya kayak hampir stres tuh rasanya tuh ya. Banget kalau gitu. Gimana ada prodi apa kemarin? Pendidikan fisika. Masya Allah ya, pendidikan fisika. Iya ya, fisika. Keren banget itu. Bismillah aja, tapi meskipun ya seperti ini. Gimana? Ada keluh kesah atau gimana? Ya ini pas banget ya, sumpah ya Allah, kamu bener-bener perhatian banget. Ya pasti sih kalau keluh kesah tuh pasti ada gitu, nah, apalagi sekarang bener-bener pusing aku pikir lagi kan. Serius. Ya gimana, coba bisa diceritakan pada saya, siapa tahu kan. Siapa tahu jadi teman bisa bantu gitu kan. Bener, kebetulan emang lagi butuh banget saran atau solusi gitu. Nah katanya kan kalau kita bisa cerita konsul ke orang tuh ya biar bisa plong. biar bisa plong, terus kitanya dapat masukan saran kayak gitu kan, jadi biar lebih enak gitu rasanya tuh, biar lega, bisa lebih ringan juga kan, biar nggak stres. Sebenarnya gimana ya, ini langsung aja aku ceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kayak mana ya, ini kan masih online kan, tahu sendirilah tugasnya banyak, apalagi kalau dosen yang tahu lah, dosen tipe dosen yang suka ngasih tugas banyak kayak gitu kan, deadline-nya dikit, singkat. Tahu banget. Itulah aku tuh gimana ya rasanya tuh, kita kan masih di rumah nih, belum ngekos kan. Kadang kalau misalkan tugas banyak atau misalnya kita nyampe lembur, kadang kayak lalai kerjaan rumah gitu kan, itu kadang suka dibilang, ih anak udah kuliah ya nggak mau kerja kayak gitu. Itu gimana ya, bukannya support kita gitu kan, tapi itu seakan kayak malah bikin kita tuh tambah stres gitu. Nah aku jujur loh, aku kadang tuh pusing gitu, udah tugasnya banyak, belum praktikum, bikin laporan, kadang itu pun ada waktu luang dikit kita pakai buat ya beres-beres rumah, kerjaan rumah lah, tau lah ya kerjaan rumah. Tapi kadang kalau kita emang lagi nggak sempet, itu dibilangnya tuh kayak yang udah masa bodoh banget nggak tahu kerjaan rumah gitu kan, sampai pusing. Kemarin sampai hampir ngedown aku tuh, sampai sakit. Itu tuh gimana ya, maksudnya tuh biar kita tuh stabil, biar kita tuh nggak ada masalah, ibaratnya di keluarga tuh nggak ada, dan kuliahnya pun kita tetap lanjut, tetap semangat. Ada saran nggak sih kayak gitu? Soalnya bener butuh temen sharing serius. Terusnya kamu tuh kayak ngasih gimana ya, ngasih masukan ke orang tua kamu bilang, kamu jelasin tugas kamu tuh banyak, kamu tuh butuh waktu juga, kita tuh butuh me time gitu, nggak semua tentang mereka, nggak buat mereka terus gitu. Jadi ya apalagi kita kan ini bukan siswa lagi ya, kita udah mahasiswa, jadi kan udah beda gitu ya, tanggung jawabnya juga udah lebih besar tanggung jawabnya. Jadi ya itu bisa meminimalisir stres ya kalau kata aku. Terus kalau ada tugas banyak itu kalau bisa dikerjain dari awal biar nggak numpuk, Manajemen waktu gitulah ya. jadi lebih manajemen waktu gitu. Gimana sekarang kuliah, ikut Organisasi ikut sih, tapi ya karena kita masih di rumah kan, jadi belum terlalu efektif banget, hanya ikut berapa ya, 1-2 aja sih sebenarnya. Itu juga mengganggu ya sebenarnya, mengganggu nggak kalau? Aduh gimana ya, dibilang mengganggu sih ya bisa bilang bisa mengganggu juga sih, apalagi misalnya nih ada agenda nih, rapat kita ada jam kuliah harus menyelesaikan gitu kan. Terus kalau misalkan nih ada kayak lomba-lomba, kita jadi PJ panitia, itu tuh walaupun kita nggak ada di lapangan langsung, tapi setidaknya kita tuh harus berpartisipasi buat suksesin meskipun via online itu kan ya. Pasti butuh waktu gitu kan, butuh waktu luang lah. Kadang kita nggak kuliah gitu kan, kita megang HP, kita bahas rapat gitu, ntar ada tuh kayak gitu masalahnya, dibilangnya main HP aja terus. Iya, ada yang bilang gini ya. Kayak gitu. Jadi tuh rasanya tuh gimana ya, kita loh ada rapat, meskipun kesannya tuh cuma kayak main HP, dibilangnya nggak mau kerja kan kayak gitu. Ini ya kurang enak banget gitu, nah kayak pusing, stres kayak gitu. Nah makanya nih aku sharing kayak gini kan, siapa tuh ada saran atau solusi gitu yang bisa kamu kasih, jadi biar aku tuh lebih relax, biar nggak stres kayak gitu. Nah jadi ya butuh banget saran dan solusi dari teman gitu kan. Yang pertama sih dari aku ya semangat ya kan, mungkin kita ngedown terus, harus bangkit. Nah itu kalau masalah dimarahin terus kayak orang tua salah paham, itu
itu tuh udah menjadi konsekuensi sebenarnya, karena kita kan sekolahnya daring ya. Iya, Pasti benar. kalau kira orang tua yang zaman dulu itu pasti mikirnya kalau main HP, terus dia taunya mereka tuh kita main HP itu pacaran, Iya, bener banget main itu. game, pasti kayak gitu ya kan, orang tuanya. Pasti. Nah, cara meminimalisir nih dari aku, bisa tuh kayak kamu kan ikut organisasi, pasti sering rapat, terus kalau kuliah online juga kan, kadang kalau malas suka sambil tiduran kan. Nah itu kalau bisa sekarang kamu kayak bener-bener on time di depan layar kamu sambil duduk rapi, mau on cam kamu on cam atau enggak, kalau bisa kamu rapi, jadi orang tua kamu tuh tahu oh benar anak aku lagi belajar serius, jadi mereka tuh nggak ngerasa kayak sia-sia mereka ngebiayain atau kayak gimana ya. Biar nggak salah paham tuh ya maksudnya. Jadi kamu juga kayak belajar manajemen waktu biar lebih disiplin lagi, jadi bisa membagi waktu antara ini waktu untuk organisasi, ini waktu aku kuliah, ini waktu aku di rumah. Jadi kita harus punya waktu time, family time, sama sekolah juga kayak gitu kalau dari aku. Jadi biar nggak stres gitu ya. Kalau bisa juga ditambahin sama ini nih, Gimana? kita kasih waktu, kayak kita kan nggak mungkin kan kuliah dari Senin sampai Minggu. Ya enggak, pasti ada waktu dulu. Nah, bagian libur. weekend tuh bisa untuk liburan, bisa kamu refreshing, ya cewek tuh biasanya bisa belanja, bisa main ke pantai, gimana nyari-nyari yang segar. Jadi intinya itu ya apa? Mungkin aku lebih ke memaksimalkan cara aku kuliah meskipun di rumah aku harus tetap seolah formal, jadi biar orang tua tuh nggak salah paham gitu ya. Manajemen waktu. Wah, bener banget saran kamu, emang sangat membantu banget. Juga kalau kita formal juga kayaknya lebih enak dilihat ya kan sama dosen juga, Iya sih. nggak ubres gitu. Bener banget. Berarti harus merubah cara kita gitu ya. Oke. Duh, ini sangat membantu banget maksudnya. Iya, Jadi apa-apa. rasanya itu lebih Saling tenang. membantu, saling meluapkan satu sama lain. Itulah fungsinya persahabatan. Oke, makasih banyak ya. Iya. Aku serasa bener-bener dikasih semangat motivasi gitu. Makasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Aulia Sapitri dari kelas 3B Bimbingan Konseling 2020 dengan NPM A1L020058. Saya tadi berperan sebagai konselor dan teman saya tadi berperan sebagai klien saya. Kami tadi telah mempraktekkan praktek konseling dengan tema memanajemen waktu. Jadi, sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu Ana berikan. Yang pertama, kesulitan apa yang dialami sewaktu mendengarkan pembicaraan klien? Mungkin yang saya tanggap tadi, yang menurut saya sulit itu dari budaya bahasa dia ya, dari budaya bahasa klien saya, yang mungkin setiap klien itu kan pasti berbeda dan setiap individu itu memiliki ciri khas dan kepribadian yang berbeda. Yang kedua, kesulitan apa yang dialami untuk memahami permasalahan klien? Tadi klien hanya menjelaskan masalahnya itu secara garis besar, tidak secara kompleks dan tidak secara mendetail. Jadi saya agak kesulitan dalam mengambil jalurnya itu dari mana dan latar belakangnya itu seperti apa. Yang ketiga, kesulitan yang dialami untuk memberikan respon yang tepat dan positif. Karena tadi itu permasalahannya sangat umum, jadi karena emang rata-rata itu mengalami permasalahan yang sama. Yang ketiga, kesulitan yang dialami untuk memberikan respon yang tepat dan positif. Karena tadi saya melihat dari raut wajah klien saya, karena setiap orang itu kan tadi berbeda-beda ya, jadi mungkin kalau yang menurut saya itu sudah benar dan positif, belum tentu menurut klien saya itu positif dan bisa diterima oleh dia. Yang keempat, apa ciri atau tanda respon yang diberikan konselor dan positif? Tadi itu klien saya tidak berusaha untuk meningkatkan sikap mempertahankan diri pada dirinya. Yang kelima yaitu pertanyaannya,
Bagaimana Anda ber-BMB3 terkait materi yang Anda pelajari? Ber-BMB3 yaitu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Dalam berpikir sendiri, saya berpikir menjadi konselor itu tidak mudah karena harus mengayomi setiap masalah klien. Saya merasa bahwa setiap permasalahan klien itu harus saya bantu dan saya tanggapi. Dalam bertindak, saya harus membantu klien dalam mengentaskan permasalahan mereka. Dalam bersikap, seorang konselor sendiri harus bersikap memotivasi setiap kliennya. Bertanggung jawab sendiri karena seorang konselor itu harus bertanggung jawab menjaga kerahasiaan setiap rahasia yang diberikan kliennya kepada konselor sesuai dengan asas-asas pada bimbingan konseling. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.